Di video ini kita akan belajar mengenai Pancasila dan Gen Z. Sebelum membahas Pancasila, kita akan bahas mengenai Gen Z terlebih dahulu. Sebelumnya, teman-teman udah tahu nggak sih Gen Z itu apa? Simak videonya yuk. Generasi Z sering disingkat menjadi Gen Z adalah kelompok demografis yang menggantikan generasi Y. Generasi ini lahir pada tahun 1995 hingga 2010 di akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21. Mereka juga dikenal sebagai E-Generation atau generasi internet karena selalu terhubung dengan dunia maya dan menggunakan teknologi dengan sangat canggih. Generasi Z adalah generasi yang lahir dalam era teknologi yang semakin berkembang dan mereka tidak pernah mengenal kehidupan tanpa teknologi. Mereka memiliki karakteristik yang unik, termasuk keterampilan digital yang kuat dan pengaruh signifikan terhadap budaya dan sikap sosial. Tadi kan kita udah ngejelasin tentang penjelasan Gen Z. Sekarang kita akan lanjut ke penjelasan Pancasila. Pancasila adalah dasar dari segala sesuatu yang dilakukan oleh bangsa Indonesia dan digunakan sebagai ideologi bagi rakyat Indonesia. Pancasila juga menjadi penyatu bagi negara yang beragam. Pancasila adalah teori filosofis dasar resmi Indonesia yang terdiri dari 5 prinsip. Prinsip-prinsip tersebut adalah ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila merupakan ideologi nasionalis yang bertujuan untuk melampaui afiliasi agama dan sosial untuk mempromosikan persatuan nasional. Pancasila menjadi dasar hukum Indonesia dan menjadi sumber hukum pertama dan utama dalam sistem hukum Indonesia. Setelah menyimak penjelasan soal Gen Z dan Pancasila, sekarang kita akan membahas soal penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Dalam implementasinya, sila ini dapat dilihat dengan adanya toleransi antar sesama teman yang memiliki perbedaan keyakinan. Jika di kelas atau sekolah kalian mempunyai teman yang berbeda keyakinan, kalian harus bertoleransi, saling menghormati dan menghargai kepercayaan teman kalian. Hal ini menunjukkan kalian mengimplementasikan sila pertama Pancasila. Kalian harus hidup rukun dengan menghargai keberagaman yang ada dan menjadikannya sebagai penambah kerukunan antar sesama. Sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam implementasinya, sila ini dapat dilihat jika terjadi musibah yang menimpa teman kalian. Misalnya teman kalian sedang berduka karena kehilangan sanak keluarganya. Mendengar kabar duka itu, kalian sepakat untuk mengadakan galang dana dan bersama-sama mengunjungi teman kalian dengan tujuan agar meringankan beban mereka dan menunjukkan kepedulian antar sesama. Hal ini juga dapat diterapkan jika ada daerah sekitar kalian yang terkena bencana atau kabar buruk lainnya. Kalian dan teman kalian sepakat untuk menggalang dana guna membantu korban bencana tersebut. Sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Implementasi sila ini dapat dilihat jika sedang diadakannya kegiatan bersih sekolah dengan seluruh masyarakat sekolah. Jadi seluruh warga sekolah bersatu bersama-sama membersihkan lingkungan sekolah. Selanjutnya adalah implementasi Pancasila pada sila keempat dan kelima. Sila keempat mengandung nilai kedaulatan rakyat yang dapat diterapkan pada 1. Proses pemilihan ketua kelas atau ketua OSIS di sekolah kalian sebagai pengalaman awal kalian atas hak suara kalian. Yang kedua, menghormati hak dan kewajiban seperti hak berpendapat dan kewajiban mengikuti hukum. Yang ketiga, menyampaikan aspirasi, kritik, atau saran kalian melalui media digital, tetapi jangan lupa dengan sopan santun dan cara yang tepat. Lalu, implementasi Pancasila pada sila kelima yang mengandung nilai keadilan sosial yang berarti pemerataan kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat yang bisa kalian terapkan pada 1. Turut aktif dalam kegiatan sosial seperti penggalangan dana bagi mereka yang terkena musibah atau yang sekarang lagi ramai ini, penggalangan dana pada korban perang di Palestina. Yang kedua, kalian juga bisa turut
andil dalam kampanye online untuk hak-hak sosial. Sebagai contoh, dengan turut andil dalam kegiatan online yang diadakan UNICEF. Mungkin ketika kalian ingin berpartisipasi dengan menyuarakan hak kalian atas keadilan yang ada untuk warga Afrika. Yang ketiga, sebagai Gen Z yang sadar akan keberagaman, kalian juga harus melawan diskriminasi dalam berbagai aspek, baik diskriminasi ras, budaya, ataupun yang lainnya, supaya tercipta lingkungan yang aman dan damai.